kali ya. Lu orang bingung kan? Gue mau ngapain? Nah, lu orang nonton video gue sampai habis. Nah, buat lo orang yang tadi lihat pembukaan gue pasti penasaran kan, si Erin mau ngapain sih kayak orang stres gitu ya. Nah, gue sebenarnya mau kasih tahu lo orang tentang anjing itu kalau udah pernah digebukin itu gimana sih, ya. Nah, jadi gue nggak pernah mukul anjing gue, tapi kalau ditanya pernah nggak kepukul, jujur pernah, ya. Salah satunya itu waktu lagi latihan kayak gini, ya. Waktu awal-awal dia belum begitu lancar. Ya pernah kena pukul gitu, tapi it's okay gitu. Itu kan tidak disengaja, berbeda sama kalau kita sengaja. Nah, gue mau ajarin lo orang bagaimana caranya supaya lo tahu kalau anjing lo udah pernah digebukin atau belum. Entah yang ngegebukin orang lain atau diri lo sendiri. Nah, kalau lo buat make sure, bener nggak sih kata-kata gue itu talk chair? Wede ya. Lo praktekin ke anjing lo, jadi kan nggak ada yang lihat kan, jadi nggak usah malu. Ada kok yang kita bisa bilang, oh ini dog lover kok, padahal di rumah anjing digebukin gitu. Dan gua rasa it's okay, nggak masalah, karena nggak semua orang tahu bahwa mukulin anjing itu menurut gua useless ya, nggak ada gunanya gitu. Contohnya misalnya lu kerja dari pagi sampai sore, waktu lu pulang sore ternyata ada pup anjing lu, terus dia lagi tidur di sini lu gamparin, begitu lu biasa kadang-kadang ada orang yang bilang katanya, oh jejelin aja katanya. Menurut gua sih mubazir. Kenapa? Karena kalau anjing lu pupnya siang, dia pasti, ini mikirnya si anjing pasti gini, ini bos gue stres, wong gue lagi enak-enak tidur, tiba-tiba gue digampar-gamparin, terus dijejelin pupu gitu loh, kira-kira kayak gitu loh. Tapi ya gue nggak bisa salahin, kenapa? Karena nggak semua dog lover itu ngerti caranya buat ngituin anjing, dan gue juga nggak bilang kalau gue expert gitu. Nah jadi lu orang udah melakukan hal yang salah, jadi yang benar gimana gitu? Yang benar adalah jangan sampai dia melakukan kesalahan. Nah bingungnya kan, maksudnya supaya dia tidak pernah gagal, ya lu jangan kasih dia kemungkinan untuk gagal. Contoh, kalau anjing lu tidak pernah dipukul, ini gue bakal praktekin ke anjing gue, pasti. Nah jadi banyak orang yang ngerasa kan, anjing si Erwin itu lumayan tuh, disuruh-suruh mau nurut apa segala macem, itu kayaknya latihannya keras tuh, digebukin apa segala macem. Gue bilang enggak, gue nggak pernah gebukin anjing. Jadi kalau buat lu make sure kalau misalnya anjing lu pernah gebuk atau enggak, lu coba lu pura-pura mukul, ya. Kepala dia reaksinya biasa aja gitu. Kalau merem it's okay, itu biasa sekali. Jadi tuh. Tapi lu bisa bayangin kalau ini anjing sering gua gebukin pasti, oh enggak digebukin. Tapi tetap waktu lu angkat tangan lu pasti, ya nanti lu orang bisa praktekin sendiri. Yang buat anjing yang pernah digebukin, ya next jangan lu gebukin lagi gitu karena mubazir, tuh ya. Tapi kalau ada reaksi dia merem apa segala macam, gua rasa itu umum banget, sama kayak kita kalau tiba-tiba diginiin pasti merem reaksinya ya, kurang lebih ya. Nah kecuali yang jago kungfu, dia bisa tangkis kayak gua tadi pembukaan lah ya, sok jago kungfu padahal gua nggak bisa bela diri gitu. Bela diri gua adalah melarikan diri. Nah kalau misalnya pakai sesuatu gitu, pakai alat ya, lu pakai alat ini misalnya, gua pernah gebuk dia pakai ini misalnya, pasti kita tes ya. Gua nggak tahu, dia sih pernah kena gebuk pakai tiang memang, tapi gue nggak tahu reaksi dia gimana kira-kira. Tapi kalau enggak tuh nggak ada ini. Tapi kalau dibilang seandainya dia kan pernah kena gebuk gitu, pasti ada trauma. Mungkin ada, tapi kan next setelah dia tahu waktu gue misalnya nah kan dia tuh ya. Jadi jadi dia tahu kalau ini nih bukan buat mukul, tapi kalau waktu kebetulan kena sakit gitu. Dia tahu, tapi yang dia nggak tahu adalah si Erwin ini sakit nggak ya kalau mukul ya. Nah ini yang dia nggak tahu gitu. Nah jadi kalau lu orang misalnya ngerasa, gue mau titipin anjing gue, tapi gue takut digebuk lo anjing gue. Gue mau titip di mana gitu ya, yang gue nggak bisa nyebut gitu ya. Gue mau titip di si A misalnya gitu. Tapi anjing gue digebuk nggak ya? Nah lu make sure dulu sebelum lu titip, lu tes dulu pura-pura mau lu pukul. Kalau seandainya dia santai aja kayak gitu, ya sudah lu titip aja. Tapi giliran waktu pulang lu gini dia, udah berarti lu digebukin di situ anjing lu di tempat si A, ya kira-kira kayak gitu. Tapi kan nggak ada salahnya lu cek, lu cari tahu gitu. Nah informasi inilah yang mau gue sampaikan ke lo orang. Mudah-mudahan bisa jadi edukasi buat lo orang. Kalau menurut lu ini bagus, ya lu share. Kalau lu penasaran mau nanya-nanya, ya lu isi komennya. Jangan lupa like, buat subscribe ya.
tombol loncengnya lu nyalain supaya lu nggak ketinggalan video gua yang terbaru. Oke, gua Erwin, sampai jumpa di video berikutnya.